damai di hati. Ibadah kolom 4 Jemaat Geming Yudea Pal 2 di tempat ini ditabiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita lakukan besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu.
terima kasih ya Tuhan, ini yang menjadi doa kami. Kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup dan kekal, kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan membaca firman Tuhan. Dalam bacaan kita di sepanjang minggu yang berjalan ini, kita ada dalam pembacaan Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-25. Kitab Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-25, dan kita akan membaca secara bergantian. Sekali lagi, Kitab Ulangan pasal 6, ayat yang pertama hingga ayat 25, kita akan membacanya secara berbalas-balasan. Dengan judul bacaan di saat ini, kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang diperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu.
damai di hati. Puji syukur kita persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang tentu selalu memberkati orang semua sehingga orang boleh ada lagi sampai dengan saat ini. Orang ada di minggu yang ketiga di bulan November ini. Orang bersyukur karena sampai dengan saat ini orang masih diberikan kesehatan dan kekuatan, bahkan terlebih umur yang panjang, sehingga orang boleh lagi beraktivitas, melaksanakan tugas kerja tanggung jawab kita sehari-hari. Dan orang percaya itu semua adalah karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita di saat ini, di malam hari ini, tapi juga yang menjadi bacaan kita sebagai warga Gemim di sepanjang minggu yang berjalan ini, Kitab Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai ayat 25. Ini berbicara mengenai satu perintah yang paling penting dan yang paling utama untuk dilaksanakan orang-orang Israel saat itu. Jadi dalam bacaan kita di saat ini, Musa dia mau kasih ingat pak orang-orang Israel bagaimana pekerjaan Tuhan yang sungguh sangat luar biasa, yang membawa atau mengeluarkan orang-orang Israel dari tanah perbudakan di Mesir. Ketika itu saat ada di tanah perbudakan, bangsa Israel tentu ada dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit, karena mereka ditindas, dijadikan budak oleh bangsa Mesir dan Raja Firaun sebagai raja mereka saat itu. Nah, ini semua terjadi karena apa? Ya, karena orang tahu bersama dosa umat Israel. Orang tahu bagaimana orang-orang Israel ini dorang disebut dalam Alkitab sebagai bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala, memang diatur. Makanya Tuhan izinkan dorang mengalami penindasan, Tuhan izinkan dorang mengalami perbudakan atau berada di tanah Mesir, di tanah perbudakan. Itu juga sebagai satu cara Tuhan untuk membuat bangsa Israel supaya dorang boleh sadar. Jadi Tuhan bawa bangsa Israel ke Mesir sebagai budak di Mesir, bukan hanya ya sekedar kasih pada orang untuk dorang ditindas, tetapi juga sebagai ada satu didikan dari Tuhan. Jadi Tuhan bukan hanya asal menghukum, tetapi dari penghukuman itu ada didikan. Tuhan ingin supaya orang-orang Israel ketika itu dorang boleh sadar akan dorang dosa-dosa yang telah dorang lakukan. Dan orang tahu bersama bagaimana cara Tuhan membebaskan bangsa Israel ini dari tanah perbudakan di Mesir lewat 10 tulah yang diberikan Tuhan bagi Firaun dan bagi bangsa Mesir. Nah, ketika bangsa Israel orang sok keluar dari tanah perbudakan di Mesir, orang juga ingat bahwa bangsa Israel ketika orang dalam perjalanan dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, ketika orang ada di padang gurun, ternyata orang masih juga melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Salah satunya yang mereka menyembah ala-ala lain, padahal yang bawa dorang, yang selamatkan dorang dari tanah perbudakan di Mesir adalah Tuhan Allah. Tetapi dorang malah menyembah, beribadah kepada ala-ala lain. Dorang nyandak bersyukur Tuhan sebawa dorang keluar dari tanah perbudakan, tetapi dorang ya beribadah kepada ala lain, ilah-ilah lain. Nah, karena itulah maka Tuhan memberikan 10 hukum Taurat kepada bangsa Israel melalui Musa. Karena memang keras kepala, kumakbal, memang uritegor. Jadi Tuhan kasih 10 hukum kepada bangsa Israel supaya
aturan-aturan yang harus diingat terus oleh bangsa Israel ketika itu. Kalau orang tahu kan 10 hukum Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, 4 hukum ini dari hukum Taurat, 4 ini dari hukum 1 sampai hukum 4 ini berbicara tentang mengasihi Tuhan. Selanjutnya, hormatilah ayahmu dan ibumu, sampai hukum yang ke-10 berbicara tentang mengasihi manusia. Nah, dalam bacaan orang di saat ini, Musa kembali mengingat-ingatkan bangsa Israel bahwa mengasihi Tuhan Allah itu adalah perintah yang terutama. Sebagai perintah yang utama, maka mengasihi Tuhan Allah itu atau hukum Taurat itu harus terus dan terus, selalu dan selalu diajarkan kepada bangsa Israel, bahkan sampai kepada anak cucu bangsa Israel, supaya dorang nyanda akan pernah lupa. Mengasihi Tuhan menjadi pengajaran seumur hidup bagi orang-orang Israel di saat itu. Bahkan kalau orang lihat dalam Alkitab Perjanjian Baru, Tuhan Yesus sendiri ketika seorang ahli Taurat mau mencobai Tuhan, tanya mana hukum yang terutama dari hukum Taurat. Kalau dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40, di situ Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Nah, jadi sekali lagi, mengasihi Tuhan itu adalah hal yang terutama, dan itu harus diajarkan terus, setiap saat, setiap waktu, kapanpun dan dimanapun. Hal mengasihi Tuhan itu harus senantiasa diajarkan. Karena bangsa Israel, dorang harus selalu ingat bahwa dorang boleh berada di tanah yang dijanjikan Tuhan, tanah yang berlimpah susu dan madu. Kalau dalam Alkitab bahkan dikatakan, kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Itu semua Tuhan kasih cuma-cuma bangsa Israel. Tuhan kasih sebagai perjanjian Tuhan kepada nenek moyang bangsa Israel, yaitu kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan menyediakan kota atau tanah Kanaan bagi bangsa Israel, tanah yang penuh berkat, berlimpah susu dan madu di dalamnya. Nah, karena itu DP cara untuk membalas kebaikan Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel adalah lewat mereka menaati perintah-perintah Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Itu juga yang paling utama. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, pengajaran akan hal mengasihi Tuhan bukan hanya berlaku bagi bangsa Israel, baik orang dulu ataupun bangsa Israel sekarang, tetapi juga berlaku bagi orang semua di masa kini. Karena seringkali dengan berbagai aktivitas setiap hari, orang lupa Tuhan. Dengan berbagai kegiatan, rutinitas setiap hari, seringkali orang lupa Tuhan. Sama dengan bangsa Israel, orang lupa bahwa Tuhan yang membawa mereka keluar dari tanah perbudakan, orang tidak bersyukur pada Tuhan. Orang malah menyembah Allah-Allah lain. Nah, begitu juga dengan orang. Jangan karena banyak aktivitas, banyak kegiatan-kegiatan membuat orang lupa pada Tuhan. Apa yang orang miliki di saat ini, orang lupa bahwa itu semua adalah berkat dari Tuhan. Orang pikir itu semua orang bisa peroleh dengan orang pejeri kaya. Tetapi itu semua kalau bukan karena Tuhan, biar mau
susah payah bagaimana orang mau mencari, orang mau bekerja, kalau Tuhan yang tidak berkati, tentu juga itu tidak akan menjadi berkat bagi orang. Jadi jangan pernah orang melupakan Tuhan. Apalagi sebagai manusia, seringkali secara sadar maupun tidak sadar, orang mulai hidup jauh daripada Tuhan. Karena itu melalui bacaan di saat ini, orang selalu diingat-ingatkan bahwa jangan pernah orang hidup jauh dari Tuhan, tetapi orang harus selalu hidup menaati Tuhan. Bagaimana juga dalam bacaan kita di saat ini, orang hidup mengikuti atau mengasihi Tuhan, maka ada berkat-berkat dalam kehidupan kita. Apakah itu umur panjang, kesehatan dan kekuatan, pasti akan disediakan Tuhan ketika orang mau hidup dalam jalan yang dikehendaki oleh Tuhan, orang mau hidup menaati perintah ketetapan yang telah Tuhan beri dalam kehidupan kita sebagai manusia. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya di malam hari ini. Amin. Di saat ini kita akan memberikan persembahan, dan sementara memberi persembahan kita lakukan NKB nomor 100. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan? Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupku? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh, menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluap di hatiku, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatiku, pun dengan kuasa-Nya. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh, menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Kita akan masuk dalam doa. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan lewat doa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, terima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau begitu baik, bahkan teramat baik dalam kehidupan kami. Engkau yang terus memberkati kami dengan berkat-berkat baik kesehatan dan kekuatan, bahkan terlebih nafas kehidupan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada di saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh beribadah persekutuan ibadah kolom 4 Jemaat Gemim Yudea Pal 2. Ada firman yang sudah kami baca dan kami renungkan bersama di malam hari ini. Biarlah ya Tuhan firman-Mu di malam hari ini itu boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, serta Engkau mampukan kami agar kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami boleh terus menjadi umat-Mu yang mau terus hidup dalam takut akan Engkau. Kami boleh terus menjadi orang-orang yang mau selalu hidup menaati segala perintah ketetapan yang daripada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, dan biarlah dimanapun kami pergi dan berada, kami boleh terus berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga sudah memberikan persembahan dalam persekutuan ibadah di malam hari ini. Tuhan juga berkati persembahan yang sudah kami beri di saat ini.
Biarlah persembahan ini boleh terus berguna, bermanfaat untuk menopang setiap pekerjaan pelayanan-Mu yang ada di Jemaat Gemim Yudea Pal 2 ini, terlebih khusus juga yang ada di tengah-tengah Jemaat Kolom 4. Bapa dalam kerajaan surga, secara khusus kami juga hendak berdoa kepadamu bagi keluarga di tempat ini yang sudah membuka pintu rumah, bahkan pun pintu hati, menerima kami untuk datang beribadah kepadamu. Keluarga Randanan Kanan, Tuhan yang terus memberkati kehidupan keluarga di tempat ini, ibu, bapak, anak-anak, bahkan seisi rumah di tempat ini, selalu diberkati oleh Tuhan. Sehat dan kuat, umur yang panjang, terus menjadi bagian dalam kehidupan keluarga di tempat ini. Apa yang menjadi usaha pekerjaan mata pencarian keluarga di tempat ini, Tuhan berkati, biar juga itu semua boleh mendatangkan berkat bagi kehidupan keluarga Randanan Kanan di tempat ini. Demikian pula Tuhan, Engkau menjaga, melindungi keluarga ini dimanapun mereka pergi dan berada. Jauhkan, hindarkan dari segala mara bahaya, apapun Tuhan yang tidak kami inginkan terjadi dalam kehidupan kami. Engkau jaga, Engkau lindungi selalu kehidupan keluarga di tempat ini. Apa yang menjadi harapan dan kerinduan, tapi juga pergumulan-pergumulan keluarga, kami hanya mau serahkan juga ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan, dan biar jugalah kehidupan keluarga Randanan Kanan di tempat ini boleh terus menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun mereka pergi dan berada. Bapa dalam kerajaan surga, bagi kami juga semua sebagai jemaat-Mu Gemim Yudea Pal 2 Kolom 4, kami yang boleh beribadah di malam hari ini, maupun kami yang belum sempat hadir dalam persekutuan ibadah di malam hari ini, Engkau yang terus memberkati kehidupan kami Jemaat Kolom 4, sehat dan kuat, umur panjang terus menjadi bagian dalam kehidupan kami. Tuhan juga memberkati kami untuk apapun yang kami lakukan dan kerjakan. Anugerahkan hikmat yang hanya daripada Engkau saja, agar apapun yang kami lakukan dan kerjakan itu semua hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan juga berkati biar juga kehidupan kami semua, jemaat-Mu, Jemaat Gemim Yudea Pal 2 Kolom 4, kami boleh terus jadi berkat bagi banyak orang. Bapa dalam kerajaan surga, secara khusus kami juga hendak mendoakan bagi saudara-saudara kami Jemaat Kolom 4 yang mungkin ada dalam keadaan tubuh yang lemah, yang mungkin ada dalam keadaan sakit. Kami juga berdoa ya Tuhan, biar juga Tuhan yang terus memberkati mereka, menjamah setiap bagian tubuh mereka yang terasa sakit. Engkau juga berkenan yang memberikan kesembuhan, agar juga di minggu-minggu yang akan datang, saudara-saudara kami juga ini Tuhan sudah boleh kembali bersama-sama dengan kami untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa secara khusus juga Tuhan bagi keluarga Mandei Waworuntu yang boleh bersyukur karena ada dalam usia pernikahan yang ke-5 tahun. Tuhan berkatilah kehidupan keluarga Mandei Waworuntu di usia pernikahan yang baru ini Tuhan. Terus diberkati kehidupan keluarga dengan sehat dan kuat, umur yang panjang, tapi juga kasih, sukacita dan damai sejahtera yang hanya daripada Tuhan. Terus Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan keluarga Mandei Waworuntu dalam mereka menjalani bahtera rumah tangga di usia yang baru, usia 5 tahun. Dan biarlah kehidupan keluarga Mandei Waworuntu, mereka juga boleh terus menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun mereka pergi dan berada. Terima kasih Tuhan, segala harapan dan kerinduan, tapi juga mungkin ada pergumulan-pergumulan keluarga, kami juga hanya mau serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Tuhan Bapa dalam kerajaan surga, berdoa pula bagi hamba-hamba pelayan-Mu yang ada di Jemaat Kolom 4 Gemim Yudea Pal 2 ini.
Bapak Penatua Kris Hombokau bersama dengan Bapak Syamas Jeffrey Delaru, bersama juga dengan UPK yang ada di kolom 4 ini Tuhan. Selalu diberkati Tuhan, anugerahkan terus kesehatan dan kekuatan hikmat yang hanya daripada Tuhan. Terus juga Tuhan taruhkan di tengah-tengah hamba-hamba pelayan-Mu di kolom 4 ini Tuhan. Biarlah apa yang mereka lakukan dan kerjakan itu semua juga Tuhan hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Anugerahkan terus semangat dan sukacita dalam melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Seluruh kehidupan kami di sepanjang malam hari ini, esok dan seterusnya, kami hanya mau serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Engkau juga yang terus memberkati kami, menjaga dan melindungi kami, bahkan ketika kami masih ada di tengah-tengah situasi dan kondisi pandemi COVID-19 ini. Tuhan yang terus menjaga dan membentengi kami, jauhkan dan hindarkan kami dari ancaman wabah virus corona ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal untuk selamanya. Ini yang menjadi doa dan permohonan kami serta ungkapan syukur kami. Kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar gereja-Mu berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, jadilah kehendakmu seperti di surga. Berikanlah kepada kami ini kami Saya undang kita untuk berdiri dan mengakhiri ibadah di malam hari ini. Mari kita lakukan mau berjalan dengan juru selamat. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Terimalah berkat Tuhan, kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sekarang dan sampai selamanya. Amin. 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 Tetap berdiri, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu karena kami percaya Engkau yang telah menuntun ibadah kami di malam hari ini sehingga boleh terlaksana dengan baik. Bapa di dalam surga, kami percaya Engkau juga yang telah menuntun Vikaris Pendeta Amanda Sengke Sarjana Teologi yang pada malam hari ini telah Tuhan pakai untuk dapat memberitakan firman Tuhan bagi kami semua. Biar Tuhan terus memberkati dia dalam segala tugas pelayanannya, bahkan dimanapun dia pergi berada, memberitakan firman Tuhan. Tuhan senantiasa menolong dia, mengurapi dia, dan mengutus dia di dalam nama Yesus. Biar kiranya segala yang dikerjakannya demi kemuliaan nama Tuhan, dan seluruh hidupnya boleh memuliakan Tuhan. Bapa di dalam surga, biar kiranya Engkau melindungi Vikaris Pendeta Amanda Sengke Sarjana Teologi bersama orang tua, kakak beradik dalam segala tugas, bahkan untuk kelanjutan hidupnya Tuhan. Tuhan selalu menaungi dan melindungi segala cita-cita, harapan dan keinginan. Tuhan berkati. Biar segala kesuksesan diberikan bagi hamba pelayan-Mu ini.
Tuhan Bapa dalam surga, kami berdoa Tuhan sebentar ketika keluarga di tempat ini menyiapkan pelayanan bagi kami. Tuhan kiranya senantiasa menguruskan kami semua agar kami layak menerima berkat-berkat-Mu. Dan biar berkat yang disediakan oleh keluarga boleh memberikan kesehatan, kekuatan teristimewa, kesembuhan bagi segala penyakit yang ada dalam tubuh kami. Terima kasih Tuhan, tuntun kehidupan kami sebentar, kami akan berpisah dari tempat ini. Lindungi, jaga dan pelihara kami di perjalanan, tibakan dengan selamat di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, ini doa kami bawa kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu jemaat Kolom 4 yang diberkati Tuhan, demikian ibadah kita malam hari ini telah selesai. Atas nama pelayan khusus di Kolom 4, Bapak Penatua dan Bapak Siamas, juga kami semua jemaat Kolom 4 menyampaikan terima kasih kepada Nona Vikaris Nona Amanda Sengkei Manopo yang Nona Pendeta Amanda Sengkei. Tadi kita ingat Amanda Manopo sama. Fans berapa tahun? Jadi Tuhan kiranya memberkati Nona Pendeta dalam segala tugas kerja dan pelayanan di tengah-tengah jemaat di sini maupun dimanapun Nona Pendeta pergi dan berada. Bilang Nona Pendeta yang bilang aman-aman. Sekali lagi terima kasih, dan selanjutnya kita dengarkan sebelum penyampaian dari majelis kolom, disilakan bagi keluarga untuk memberikan 1-2 kata tentang terima kasih. Nggak sadar. Jadi penggemar ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami keluarga, dan kami dari keluarga bersama-sama mau menyampaikan bahwa kami sekeluarga bersyukur dan berterima kasih karena rumah tempat tinggal kami pada saat ini boleh dijadikan tempat beribadat kita di Kolom 4. Dan terima kasih kepada Vikaris Pendeta Amanda, bukan Amanda Manopo lagi, yang sudah memimpin ibadat kami pada malam hari ini, dan juga mendoakan kami sekeluarga, mendoakan kami jemaat yang ada di Kolom 4, dan kami berdoa dan berharap Tuhan Yesus juga akan selalu memberkati Amanda di dalam tugas kepelayanannya dan bersama dengan orang tua, adik-adik, saudara-saudara, dan juga kepada Bapak Ibu, adik-adik yang sudah hadir, berkenan hadir pada malam hari ini untuk kita sama-sama beribadat. Kami juga menyampaikan banyak-banyak terima kasih. Sekiranya Tuhan berkenan akan senantiasa memberkati kita semua di dalam setiap langkah kehidupan kita. Dan barangkali dan juga kepada MC yang sudah memandu jalannya ibadat kita pada malam hari ini, terima kasih. Dan bersabar sebentar karena ada persiapan ala kadarnya dari keluarga. Terima kasih. Untuk keluarga yang sudah memberikan sambutan dan ucapan terima kasih, selanjutnya diberikan kesempatan kepada Bapak Penatua untuk penyampaian kolom. Damai di hati. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena cinta kasih Tuhan saja kita boleh terkumpul di rumah ini, keluarga Randanan Kanan, berkaitan dengan ibadah Kolom 4 pada hari ini, Minggu 21 November 2021. Terima kasih banyak buat Kadin,
Nona Vikaris Pendeta Amanda Sengke STH yang boleh menerima tawaran kami untuk jadi kadin di rumah keluarga Randanan Kanan ini. Terima kasih pula buat keluarga tuan rumah Randanan Kanan yang boleh menerima penjadwalan ibadah kolom pada saat ini. Dan terima kasih pula buat kita semua yang boleh hadir terkumpul bersama-sama beribadah saat ini. Untuk ibadah minggu depan adalah pertemuan terakhir di tahun 2021 ini pada hari Sabtu tanggal 27 ya, bertempat di rumah keluarga Kalimpungan Mumu. Yang akan menjadi kadin juga adalah Nona Pendeta Vikaris Amanda Sengke STH. Mengapa kita maksimalkan dia di sini? Karena dia hanya 1 bulan di jemaat kami. Dan berikutnya pasti tidak akan kembali ke sini lagi kecuali dia jadi ketua jemaat. Nah, jadi karena Vikaris akan berganti setiap 6 bulan. Jadi pasti Januari dia akan berpindah di jemaat yang lain dan begitu seterusnya. Kecuali dia kembali ke sini sudah jadi pendeta tetap bahkan ketua jemaat. Kami berharap supaya pendeta Amanda ini bisa menjalankan tugas vikarisnya dengan baik. Karena Amanda ini ditempatkan di jemaat ini hanya 1 bulan, maka saya berharap Vikaris Pendeta Amanda bisa menerima untuk kita ibadah lagi hari Sabtu depan sebagai ibadah kita yang terakhir di pelayanan ini. Selanjutnya, sebagaimana informasi saya pada minggu lalu bahwa berkaitan dengan Natal 2021 kolom 4 pada tanggal 13 Desember 2021 tentu ada dimintakan partisipasi aktif dari semua keluarga. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Syamah Jeffrey Delaro untuk menyampaikan informasi selanjutnya. Kami persilakan. Jadi sesuai pembicaraan minggu kemarin, kami telah membuat semacam kartu kawan, tapi judulnya Sumbangan Sukacita dalam rangka pelaksanaan perayaan Pohon Terang Jemaat Gemim Yuda Yapal 2 di kolom 4. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu yang berkenan, kalau malam hari ini belum bawa boleh tulis jo. Nanti minggu depan kan masih ada perompak hani, orang boleh bawa di sana. Dan sebagai informasi, sudah ada 3 keluarga yang telah memberikan sumbangan sukacita. Keluarga Hobokau Pangemanan 500.000 lunas, keluarga Delaro Rutin Sulu 500.000 lunas, keluarga Randanan Kanan 250.000 lunas. Jadi yang terkumpul pada kami saat ini ada 1.250.000. Kebutuhan kita sebagaimana diinformasikan oleh Bapak Penatua kira-kira berkisar di sekitar 5 juta rupiah. Nanti kita sesuaikan keadaannya pada hari pelaksanaan tanggal 13 Desember. Demikian informasi kami. Nanti sebentar di Ramatama, Bapak Ibu yang berkenan nanti boleh isi-isi. Biar nanti DP pelunasan sampai minggu depan. Baik, terima kasih.